Syafiq, silahkan nyalakan kamera Anda. Halo, tai kucing, kapir kau. Kapir kau, nggak bisa jawab kau, terus turunkan orang kau ini. Apanya nggak bisa jawab? Kenapa kamu datang marah-marah? Kenapa? Kapan kau balik, Dis? Kapan kau balik Indonesia? Mau ngapain? Biar ku tenggelamkan kau kayak Fir'aun. Tenggelamkan. Karena apa? Karena kau ini menghina terus kerjaan kau. Tunjukkan satu fitnah saya terhadap agama Islam. Kamu Jangan kau nekat yang pancing-pancing nyata. umat Islam. Nanti kau seperti itu nanti. Tunjukkan satu fitnah saya terhadap agama Islam. Jangan sampai saya kerahkan umat Muslim, kasih rusak gereja-gereja semua. Mau ngapain? Kau ini memancing-memancing orang Muslim. Kenapa? Ini. Karena kamu tidak bisa menjawab, lalu kamu marah-marah. Coba kau debat di Indonesia, Dis, kalau kau betul-betul pintar. Jangan di luar. Nanti teriak darah halal. Jangan sampai ku kerahkan semua umat Muslim kasih rusak semua gereja-gereja yang ada di Indonesia. Karena tidak bisa menjawab. Lalu seperti itu, kejang-kejang kesurupan. Kau ini selalu kan? menghina, Dis. Menghinanya di mana? Dari tadi kamu saya suruh tunjuk menghinanya di mana, kamu nggak mampu. Tunjukkan satu saja hinaan saya, fitnahan saya. Jangan kau menghina Nabi Muhammad, Dis. Coba kamu tunjukkan satu aja hinaan saya terhadap Muhammad, apa? Kau dendam apa sama Nabi kami? Kutanya kau. Apa yang saya fitnah terhadap Muhammad? Saya suruh kamu tunjuk satu, nggak mampu. Gimana sih kamu? Dari tadi kamu datang ke sini kejang-kejang kesurupan. Kau dendam sama saya saja. Jangan kau dendam sama Nabi saya. Kau dendam sama saya aja. Yang dendam sama kamu, yang dendam sama Muhammad siapa? Nanti semua aku rusak gereja-gereja yang ada di Indonesia ini. Kau jangan main-main, Udis. Kamu jangan halu-halu, halumu jangan tinggi-tinggi. Halumu kayak jangan tinggi-tinggi. Jangan kau pancing-pancing umat Muslim. Nanti kayak yang di Padang itu kau nangis-nangis kau sana. Nangis-nangis? Yang nangis-nangis siapa? Kapan saya nangis-nangis di Padang? Umatmu yang nangis-nangis. Banyak yang nangis-nangis. Umatmu itu. Dari tadi kamu saya berikan kesempatan untuk menunjukkan satu fitnahan saya terhadap Muhammad. Kenapa kamu tidak mampu? Saya sering mendengar kau lep-lep ini. Dari tadi cerita lagi, tunjukin satu fitnahan saya terhadap Muhammad. Apa? Loh, kejang kan? Tunjukkan satu fitnahan saya terhadap Muhammad. Apa? Muhammad betul nggak menikahi anak di bawah umur? Bener nggak Muhammad menikahi anak di bawah umur? Tapi itu beda, Bener atau tidak? Bener atau tidak? Kau ini betul-betul. Kau pergi rame-rame pergi ke Mabes Polri sana. Kau pergi ke Mabes Polri, berani nggak? Berani kau pergi ke Mabes Polri? Kenapa kau terjadi? Kabur dia, teman-teman, kabur. Yang saya herankan begini loh, kenapa setiap Muslim naik ke sini selalu marah-marah? Tunjukin satu finalnya terhadap agama Islam. Kok dari tadi kejang-kejang kesurupan? Buka Quran surat ke-19 ayat yang ke-19. Suruh buka lagi nih surat. Saya pakai dalil, saya nggak mau asal cuap-cuap. Iya, surat Maryam, surat yang ke-19. Bentar, Bang. Surat Maryam. Surat Maryam 19. Surat Maryam itu surat yang ke-19. Ayat, coba buka dulu ayat yang 17, apa bunyinya? Ini udah ketik 19. 17 dulu ya. Oke, apa? 17. 17 dulu atau langsung 19? Coba 17 baca dulu. Oke. Maryam ayat 17.
Dia, Maria, memasang tabir yang melindunginya dari mereka, lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Kemudian dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Sekarang 18-nya. Oke. 18-nya. 18-nya. Dia Maryam berkata kepadanya, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih darimu untuk berbuat jahat kepadaku, jika 19-nya. kamu seorang yang bertakwa. Nah, sekarang 19-nya. Biar ngerti konteksnya. 19. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci kepadamu. Suci. Eh? Oke. Menurut ayat Al-Quran, siapa yang suci? Di sini ya, di konteks ini itu anak Maryam. Oke, namanya Isa, betul? Betul. Oke, jadi menurut Al-Quran, orang yang suci adalah Isa. Setuju? Di sini setuju. Oke, menurut Al-Quran, orang yang berdosa adalah Muhammad. Setuju? Nggak begitu konteksnya. Sungguh nekat yang nyata. Lina, bagaimana kamu katakan Muhammad tidak berdosa? Coba, mau saya ulangi lagi baca ayatnya. Mas, kita Nggak. ulang-ulang terus, nanti penonton pada ngamuk. Iya, tapi tidak begitu konteksnya. Nggak begitu Oke, ya. gini aja. Menurut Al-Quran, Muhammad berdosa. Setuju? Oke, berdosa sebagai manusia biasa berdosa. Menurut Al-Quran, Isa suci, betul? Iya, dikatakan suci karena memang Oke, mana yang lebih Terlahir pantas? Mana yang lebih pantas dijadikan suri tauladan? Mana yang lebih pantas diikuti, Muhammad atau Isa? semuanya nabi-nabi saya itu. Saya nggak Suri nanya tauladan semuanya juga. nabi Anda. Saya nggak nanya itu. Mana yang lebih layak, lebih pantas untuk diikuti? Untuk saya Yang ya. berdosa untuk atau yang suci? Untuk saya Nabi Muhammad. Untuk saya Nabi Muhammad. Pantaslah Anda masih jadi orang Islam. Oke lah Lina ya. Sebenarnya itu yang mau saya bilang sama kamu Lina. Iya. Bersihkan hatimu, buka hatimu, kemudian Anda menerima kebenaran. Ya. Coba, bagaimana kamu lebih milih yang berdosa ketimbang yang suci? Bagaimana kamu lebih mengikuti yang berdosa ketimbang yang suci? Iya, tapi konteks suci di situ dengan konteks dosanya itu lain. Berbeda pemahamannya Bang Edis. Akrobat lagi Lina. Enggak. Lina. Sudahlah, saya mau nyanyi aja Enggak, lah sama kamu. Saya buat kamu. Buka hatimu. Aduh. Bukalah. Nah, itu aja. Kamu saja tidak mau membuka hati gimana? Nanti saya teredis di sini kalau begini ceritanya Bang Edis. Gimana Lina, nih, Bang Edis? gini, kalau kamu masih Ya. menutup pikiran hatimu untuk menerima kebenaran, sampai kapan kebenaran tidak akan masuk? Bagaimana? Udah jelas-jelas itu loh. Yang berdosa malah dipilih. Herman saya dengan kamu. Waduh. Bukan begitu konsepnya Bang Edis. Waduh, Terus Bang gimana? Edis ini. Ya, menurut kami Nabi Muhammad itu terjaga dari dosa-dosa. Kalau Itu memang- menurut kamu. Masalahnya Iya, kalau Islam memang dia tidak boleh manusia menurut benar-benar kamu. suci, Gimana tidak sih? dosa, pasti Nabi Muhammad tidak berzikir, tidak sholat, tidak melaksanakan perintah Allah, tidak selalu meminta ampunan. Logikanya kan seperti Baik. itu. Coba buka surat An-Nahl ayat 99. Dibuka lagi ini ya. Kalau saya teman-teman. ngomong harus Aduh. pakai dalil, nggak bisa asal ngomong. Iya, oke. An-Nahl 99. An-Nahl 99. Oke. An-Nahl 99. Silakan. Sesungguhnya ia, setan, tidak memiliki pengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal hanya kepada Tuhan mereka. Baik. Menurut ayat Sesungguhnya- itu, bisakah setan
mempengaruhi orang yang beriman? Betul, mempengaruhi. Bisa atau tidak? Sanggup nggak setan mempengaruhi orang yang beriman? Sebenarnya tidak. Kalau memang imannya Jangan kuat, sebenarnya tidak. Menurut An-Nahl 99 bisa nggak? menurut ayat ini kalau untuk yang beriman dan bertawakal kuat tidak mampu. Tidak mampu. Sesungguhnya setan tidak akan mampu, tidak punya kuasa, tidak punya pengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal. Betul? Betul. Saya tanya, apakah Muhammad termasuk orang yang beriman dan bertawakal? Iya, Berarti setan tidak akan mampu mempengaruhi dia. betul. Baik. Anda tahu Muhammad pernah kena sihir? Ya, pernah. Oke. Sihir datangnya dari mana? Dari setan. Dari setan. Muhammad kena nggak pengaruh setan itu? Pengaruh sihir itu? Menurut riwayatnya seperti itu. Berarti kesimpulannya dia orang yang beriman? Waduh, analoginya kok begitu, Bang. Berat, saudara-saudara. Analoginya kok begitu. Lu kok begini? Lina, Muhammad Ini kena setan pengaruh ini yang sihir. Dia kena sihir, kena pengaruh setan selama sebulan lamanya. Bagaimana mungkin kamu katakan dia termasuk orang yang beriman? Sedangkan Al-Quran berkata, setan tidak akan bisa mempengaruhi orang yang beriman. Muhammad kena pengaruh sihir. Kesimpulannya apa? Kamu simpul sendiri. Oke lah Lina, saya Waduh. berharap kamu datang ke sini dengan satu perubahan lah. Kamu saya lihat tidak berubah. Nekat yang nyata. Oke, Bang Edis, oke. Oke, terima kasih Bang Edis. Nanti saya Iya. coba pelajari lagi ya. Baik. Saya Mungkin kalau saya harap. naik lagi saya membantah ini ya, Bang Edis ya. Baik. Kalau kamu naik, coba Oke. berikan saya bantahan. Ini sama saja, belum Oke. berubah. Oke? Oke, siap Bang Edis. Baik, saya turunkan ya, Lina ya. Oke, yo. turunkan, Makasih ya. Bang Edis. Sama-sama saya turunkan. Sudah. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua dan terlebih-lebih untuk mencerdaskan dan menyadarkan saudara kita para polemikus yang selalu membahas kekristenan, yang memfitnah kekristenan dan serta menuduh hal yang jahat terhadap kekristenan. Nah, teman-teman, kali ini kita sudah menonton tadi video dari awal cuplikan video ini. Seorang pemuda yang bernama Aji Syafiq ya teman-teman nekat naik ke Room Edis. Nah, ketika dia naik ke Room Edis, yang dia bawa bukanlah ilmunya dan bukanlah argumennya untuk membantah fakta-fakta yang disampaikan oleh Edis TV selama ini. Nah, justru yang dia bawa di live Edis atau di Room Edis itu adalah ancaman terhadap umat Kristen, yang dimana dia tadi sampaikan bahwa jangan gara-gara Edis ini dia bisa menggerakkan seluruh umat Islam Indonesia untuk merusak seluruh gereja yang ada di Indonesia. Itu adalah sebuah ancaman teman-teman ya. Dan sebenarnya ini sudah termasuk pidana ya. Itu harus diproses orang ini sebenarnya. Nah, jadi kenapa mereka itu tidak bisa membantah fakta-fakta itu teman-teman, sehingga mereka selalu membawa emosi, karena memang mereka hanya diajarkan untuk menghafal namun tidak mengerti apa yang mereka hafalkan teman-temannya. Dan itu yang sering jadi masalah, dan inilah yang sebenarnya dibongkar oleh Edis TV untuk mengedukasi mereka, untuk memberitahukan kepada mereka tentang fakta-fakta sejarah yang ada di dalam mereka sendiri. Tetapi kebanyakan mereka tidak terima, seperti anak muda tadi itu dengan ganasnya dia naik tanpa baju. Nah, teman-temannya dengan telanjang dada dia naik dan menyampaikan ancamannya terhadap umat Kristen. Nah, teman-teman, saya rasa ini sudah tidak fair sebenarnya. Dia naik itu hanya membawa kebodohannya di live Edis TV ya. Nah, jadi itu yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua. Kalau semisal kalian itu mau naik untuk berdebat, persiapkanlah dulu ilmu kalian. Minimal kalian belajar selama 5 tahun terlebih dahulu baru naik. Karena kalau kalian belajar
hanya 1 hari dan apalagi hanya dengar dari katanya-katanya, maka mending nggak usah naik. Nah teman-teman, biarlah ya lewat media sosial ini kebenaran itu benar-benar diungkap ya, dan kita percaya bahwa ini tidak bisa dibendung lagi teman-teman ya. Media sosial, internet ini semua bisa diakses. Semua fakta-fakta yang kita cari dari sejarah-sejarah tentang agama itu akan bisa diakses dan semua orang bisa tahu. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.